Oke, shalom Bapak Saudara. Suaranya kedengaran semuanya? Kedengaran. Beneran. Oke. Judul khotbah saya di ibadah Jumat Agung ini adalah Preparing for Passover. Jadi persiapan menuju Paskah ya. Ya kita tahu bahwa udah berapa kali nih perayaan Jumat Agung kita rayakan. Mungkin udah berapa hari perayaan Paskah tuh kita rayakan. Udah berapa kali kita tuh mungkin nangis terharu bahwa Tuhan Yesus Raja segala raja rela berkorban di atas kayu salib demi menebus dosa setiap kita. Lalu apakah dengan hal itu kita sudah berhasil hidup benar dan berkenan di hadapan Tuhan? Mari jangan lewatkan Jumat Agung dan Paskah kali ini, kita harus ada persiapan dulu. Siapin diri kita. Kalau dari kameranya kelihatan aman? Kelihatan. Oke, multimedianya tolong untuk Lukas 22-nya bisa dibuka. Sambil menunggu multimedianya, oke, mari kita baca firman Tuhan ya. 34. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, katanya, pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita supaya kita makan. Nah, persiapkanlah perjamuan Paskah itu nggak asal-asalan ya, ada persiapannya dahulu. Jadi ada hal-hal yang kita lakukan. Ayat 9-nya, kata mereka kepadanya, di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkannya? Nah, kalau eh, kalau kita nggak tahu tuh kita tanya. Ya dikit-dikit doa, tanya sama Tuhan. Mungkin kita bisa ngomong, memangnya Tuhan jawab? Nah, eh, kita tanya ke diri kita dulu gitu loh. Memangnya kita udah nanya sama Tuhan? Kadang kita nggak mau nanya. Kita pindah kerja, main pindah aja. Kadang kita mau eh, eh, mau beli tiket liburan, kita beli aja. Kita mau say yes, kita say yes aja. Kita beli aja. Kita seringkali nggak tanya sama Tuhan. Nah, kita tuh nggak serius mempraktekkan kehidupan murid-murid Kristus yang di firman Tuhan yang kita lagi bahas ini. Terus ya jadinya kayak sia-sia ya kita baca firman Tuhan atau kita dengar khotbah kalau kita nggak mempraktekkan. Atau mungkin kita ngomong, memangnya Tuhan mau jawab? Dia jawab kok dalam konteks ayat ini dia jawab ya. Jadi dia jawab ke muridnya. Pertanyaannya justru lebih kayak kita tuh muridnya Tuhan apa bukan ya? Karena kalau kita muridnya Tuhan, maka kita harusnya tuh ngelakuin eh, apa yang Tuhan mau kita kerjakan, bukan apa yang duit atau mamon suruh untuk kita kerjakan. Pastikan kita murid Tuhan, bukan muridnya ya bukan yang muridnya duit gitu ya. Karena kalau ada Tuhannya kita jalan, bukan kalau ada duitnya baru kita jalan. Di ayat 10-nya jawabnya, apabila kamu masuk ke dalam kota, kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia ke dalam rumah yang dimasukinya. Dan ayat berikutnya, dan katakanlah kepada tuan rumah itu, guru bertanya kepadamu, di manakah ruangan tempat aku bersama-sama dengan murid-muridku akan makan Paskah? Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar yang sudah lengkap. Disitulah kamu harus mempersiapkannya. Maka berangkatlah mereka dan mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Nah, kita persiapkan Paskah. Nah, persiapan menuju Paskah itu butuh ketaatan kita ya. Karena dalam ayat ini ada kata ikutilah dia. Ikutilah dia ke dalam rumah yang dimasukinya. Dan katakanlah kepada tuan rumah itu, guru bertanya kepada mereka, di manakah ruangan tempat aku bersama dengan murid-muridku akan makan Paskah. Nah, kita belajar taat aja kalau Tuhan suruh. Walau kayaknya mungkin nggak masuk akal, ya mungkin eh, ada kita apa orangnya nggak dikenal gitu loh. Main kita sok ajak ngobrol, lalu minta pakai tempatnya gede lagi gitu ya. Itu dikatakan di ayat 12 sebuah ruangan yang besar yang udah lengkap
Jadi kalau zaman sekarang mungkin berarti lengkap itu kira-kira udah ada speakernya, udah ada izin eh, keramaiannya gitu ya, udah ada amplinya, udah ada tempat duduknya, udah ada speakernya, udah ada AC-nya. Jadi tinggal pakai gitu. Nah, eh, kita sering kali stres karena kita sibuk pakai tenaga usaha kita sendiri. Padahal kalau berjalan bersama Tuhan, asal taat, maka tempat atau yang kita butuhkan itu pasti tersedia. Jadi harusnya udah pasti bisa tersedia gitu loh. Cuma seringkali kita nggak mau andalkan Tuhan. Padahal dapat tempatnya besar lagi tempatnya. Besar dan udah lengkap. Jadi nggak perlu lagi capek, nggak perlu lagi ribet. Nah, mari Bapak Saudara belajar taat apa kata Tuhan. Nurut aja apa kata firman Tuhan. Jangan biasakan nyautin firman Tuhan. Alah, temen saya aja ngelakuin kok. Alah, semua juga ngelakuin kok. Kan lagi tren. Nah, walaupun satu dunia melakukannya, tetapi ketika firman Tuhan berkata tidak, maka kita jangan hidup ikut apa kata dunia. Kita juga belajar bahwa kalau taat sama Tuhan, dalam hal-hal yang memang kita butuhkan, semuanya itu harusnya sudah tersedia. Tidak berkekurangan dan nggak urusannya sama duit. Jadi karena di sini nggak ditulis urusannya duit, tapi Tuhan menyediakan. Jadi kita mesti kasih tahu ke diri kita bahwa Tuhan bisa sediakan segala sesuatu di luar cara pakai duit. Jadi itu Tuhan bisa pakai cara lain gitu loh, nggak selalu duit 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 aja gitu loh ya. Jadi sayang sekali kalau kita Kristen dari kecil lalu kita bilang bahwa kita baca firman Tuhan, tapi untuk setiap masalah yang kita alami, kita coba selesaikan pakai uang. Padahal di Bible kita baca bahwa Tuhan yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir bukan pakai duit. Bukan duit yang bawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Tapi berapa banyak dari kita tanpa sadar kita membangun ketergantungan kita dan kita andalkan uang. Setan sengaja mencuri jiwa kita karena hanya satu yang nggak berubah dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya, yaitu Tuhan. Tapi kita malah nggak andalkan Dia. Nah, berapa banyak dari kita kalau kita khawatir mengenai krisis ekonomi, malah kita mungkin sibuk cari sampingan. Kita malah kecapean karena jobnya jadi double, triple, pagi, siang, sore, malam, jadinya ada kerjaan. Ujungnya malah kita karena kecapean, jadinya kita belanja lebih banyak, liburan lebih banyak, bukannya nambah duit, malah bolak-balik ke rumah sakit, malah tagihan cicilan makin banyak, malah kerjanya double, kerjanya triple karena kita andalkan pekerjaan, andalkan uang, andalkan gaji. Akhir-akhirnya mungkin kita pas kerja malah kita dikit-dikit tambah lapar. Akhirnya kita beli makanan jadi lebih keluar uang gitu ya. Karena menurut National Institute of Health Amerika ada 17 studi atau 17 riset dikumpulkan dari berbagai macam negara, dari banyak negara, menyimpulkan bahwa krisis ekonomi bisa dikaitkan dengan kondisi kejiwaan seseorang atau bisa bikin gila. Intinya orang jadi gila karena krisis keuangan. Padahal sehari-hari kita tuh nggak, ya banyak dari kita kerjaannya nggak jual beli emas. Padahal sehari-hari kita tuh kesibukannya nggak jual beli dolar. Tapi karena kita kebiasaan andalkan uang, maka banyak dari manusia ketakutan. Ketakutan berlebihan, panik. Padahal mungkin lagi nggak megang dolar, tapi panik. Padahal mungkin nggak lagi mau liburan ke Amerika, tapi panik. Mungkin bisnisnya mungkin nggak di Amerika atau nggak berkaitan dengan mata uang asing, tapi jadi panik. Akhirnya marah lapar, akhirnya jadi makan berlebihan, akhirnya karena makan berlebihan tambah tambah gemuk, akhirnya baju pada nggak muat, akhirnya mau nggak mau mesti belanja baju dan celana dengan ukuran yang lebih besar, akhirnya malah lebih boros. Nah, panik, ketakutan karena duit yang diandelin ternyata duitnya nggak bisa diandelin. Akhirnya stres. Malah mungkin banyak dari orang-orang jadi shopping addict ya. Tiap hari kerjaannya scroll barang di toko orange, toko hijau. Duitnya nggak nambah, yang nambah cuma sakit jiwanya. Yang nambah itu malah
ya sakit jiwanya. Maka mari sadar bahwa setan itu cuma datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dia curi damai kita, ketenangan kita. Mari menuju Paskah ini kita perlu persiapkan diri kita. Kita koreksi diri kita. Apakah kita sudah hidup menaati firman Tuhan? Kalau kita nggak baca firman Tuhan, kita nggak akan tahu apa yang perlu ditaati. Mari kita baca dan taati. Walau satu dunia, seluruh teman kita hidupnya modelnya begini, begitu, hidupnya semaunya, hidupnya cuma duit aja yang dikejar dan diandelin. Kita nggak perlu turut apa kata dunia. Kita tetap bisa hidup yang dikejar itu perkenanan Tuhan. Dan kita tetap bisa hidup berbeda. Kita bisa hidup yang diandelin itu Tuhan. Karena kalau Tuhan ACC, kalau kalau Tuhan itu udah oke, maka ya tempat tersedia, ya. Dikatakan tempat itu tersedia. Maka tempat itu sudah tersedia kalau Tuhan oke, Tuhan rumah izinkan, dan tempat yang didapat pun tempat yang besar, ya, dan sudah lengkap. Nah, begitulah berkat taat sama Tuhan. Bukan sekedarnya, tetapi ada dukungan dari tuan rumah. Ya mungkin eh, yang udah apa ya, besar gitu ya, berkatnya semua udah lengkap, nggak ngerepotin, udah tinggal pakai. Mari Bapak Saudara, mulai hari ini kita taat ketika Tuhan minta kita bergerak. eh, Ya kita 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 mungkin kita diam, tenang, sabar, percaya ketika Tuhan menyuruh kita menunggu, ya. Jadi kita ingat, kita belajar bahwa semuanya itu dari Tuhan. Karena ketika mereka dapat tempat gratis atau tempat tersedia untuk perjamuan makan terakhir, murid Kristus itu nggak langsung lupa Tuhannya dan sibuk sama berkatnya. Mereka tuh nggak, aduh, bos kok baik banget sih kasih tempat untuk kita pakai nih gitu. Tapi mereka tuh tahu itu semua dari Tuhan. Walau walau mereka mungkin makasih ke orang yang kasih tempat untuk bisa dipakai, tapi fokus mereka itu adalah tetap Jesus. Makanya sembah sumbernya, sembah Tuhan Yesusnya, jangan sembah berkatnya. Jangan lupa makasih ke Tuhan Allah penyedia segala sesuatu yang bikin kebetulan demi kebetulan itu terjadi. Jangan fokus ke berkatnya, tapi fokus kita harus tetap Tuhan, tetap Jesus, tetap Yesus. Nah, kita belajar bahwa harusnya kalau Tuhan sediakan tempat untuk kita bisa pakai, kalau Tuhan sediakan gaji melalui pekerjaan kita, kalau Tuhan sediakan pemasukan melalui bisnis kita, itu semuanya dari Tuhan. Fokus kita harusnya ke Tuhan, bukan sibuk malah semacam sembah pekerjaannya, sembah bisnisnya, malah sibuk jadi manusia yang terbaik tapi di dunia kerja. Tapi kita lupa bahwa kita on a mission. Kita punya misi. Jadi fokusnya harusnya ke Jesus, ke Tuhan. Fokusnya meeting sama Jesus. Fokusnya meeting makan malam perjamuan terakhir. Kata disitulah kamu harus mempersiapkannya. Nah, apa yang disiapkan? Salah satunya adalah mereka harus mencari apakah ada jejak ragi. Apakah ada remah-remah roti yang jatuh, yang harus dibersihkan dari ruangan? Karena ragi itu merupakan simbol dosa atau pengaruh dosa dan perbudakan Mesir. Maka itu saudara, kita harus bersihkan dulu semua dosa kita. Semua yang di hati kita mungkin ada kecewa, ada pahit, ada enek, ada empet, sesuatu, ada kesal. Semua kebencian kita. Mari jangan asal-asalan kita datang kepada Tuhan dengan hati seringkali yang nggak siap. Mari persiapkan diri kita menyambut Paskah atau merayakan Paskah, bukan hanya hadir ibadah, tetapi siapkan hatimu, siapkan kekudusanmu. Justru sebelum menghadap Tuhan, itu siapkan dirimu. Mereka harus mencari apakah ada jejak ragi, apakah ada remah-remah roti yang jatuh, yang harus dibersihkan dulu dari ruangan yang mau dipakai. Karena ragi itu simbol dosa. Mari persiapkan Paskah, jangan cuma disepelekan. Mari alami Paskah seutuhnya. Dicari, ayo, bongkar. Apakah ada dosa yang kita nggak mau serahkan ke Tuhan? Apakah ada hal yang kita tahu itu tuh salah, tapi kita masih lakuin?
Padahal kita mau rayakan Jumat Agung dan Paskah. Harusnya cari dulu apakah ada ragi, ada remah roti beragi yang masih belum bersih di ruangan hidup kita. Ayo bersihkan semua. Ayat berikutnya kita di Lukas 22 ayat 14. Baca bareng-bareng ya, 34. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Tetapi lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama dengan aku di meja ini. Sebab anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya ia diserahkan. Kata sebelum aku menderita menunjukkan bahwa Tuhan Yesus sudah tahu terlebih dahulu apa yang akan terjadi. Jadi bukan Tuhan Yesus kaget tertangkap gitu ya, tetapi Tuhan Yesus menyerahkan dirinya untuk ditangkap. Bahkan Tuhan Yesus memberi teguran terakhir kepada Yudas, andai-andai dia mau bertobat. Karena dia Tuhan yang selalu beri kesempatan kepada setiap Yudas, setiap orang yang berdosa, kepada setiap kita. Eh, Kita baca firman Tuhan di Markus 14. Oke, 34. Ketika mereka duduk di situ dan sedang makan, Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku, yaitu dia yang makan dengan aku. Maka sedihlah hati mereka, dan seorang demi seorang berkata kepadanya, bukan aku ya Tuhan. Ayat 27, lalu Yesus berkata kepada mereka, kamu semua akan tergoncang imanmu. Sebab ada tertulis, aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai-berai. Tergoncang imannya. Nah, kita kalau lagi dalam proses, dalam lembah, dalam apa yang kita alami, kita harus jaga iman kita, jangan tergoncang iman kita. Padahal Tuhan Yesus sudah kasih tahu sama mengenai Yudas akan berkhianat, dan ketika ditangkap murid-murid itu malah meninggalkan dia, tercerai-berai, bahkan ada yang menyangkal Tuhan. Nah, Tuhan Yesus tetap memilih berkorban mati, berkorban bagi kita. Karena cintanya Tuhan begitu besar kepada kita. Mari sadari Bapak Saudara, nggak ada kasih yang lebih besar dari Tuhan. Maka kita tobat dari keadaan kita. Murid-murid mungkin kaget atau mungkin kecewa. Lah, Tuhan Yesusnya aja ditangkap. Wah, katanya Tuhan, tapi kok gitu? Nah, mungkin kalau dalam keadaan zaman sekarang, kan saya udah ibadah. Kan saya udah pelayanan. Tapi kok hidup saya gini ya? Mari kita kayak seperti berkata, I will trust God. Even when I feel betrayed. Even when I feel abandoned atau defeated. Saya tetap mau percaya Tuhan. Walau di dalam rasa kegelapan dan kekalahan. Karena penderitaan dan persekusi yang harus Tuhan Yesus tanggung. Dan keadaan itu kelihatannya yang jahat yang menang. Keadaan kelihatannya para imam Farisi yang menang, tapi kebetulnya banyak dari curhat orang-orang pada ngalamin hal kayak gini, mungkin kayak, aduh yang jahat malah yang dipromosi, padahal saya udah coba hidup benar, padahal udah pelayanan, udah ibadah, loh kok malah ngalamin ini itu, seakan kok yang jahat yang menang ya. Mari kita harus punya mental di mana kita mau tetap percaya Tuhan, walau kelihatannya makin serius jaga iman, malah anginnya makin kenceng. Mungkin ada yang ngalamin, nah kan? Malah mungkin kita makin serius sama Tuhan, malah ngerasanya kok jadi situasi kayak apa ya, sendu, kalah, dan kayaknya Tuhan tuh nggak jawab doa saya kok, kayak Tuhan tuh nggak ada gitu, kayak ninggalin kita gitu. Kita harus punya sikap mental yang saya mau tetap percaya Tuhan walau di dalam masa kegelapan dan kekalahan. Nah, justru kita malah harusnya kita eh, bisa tahu kita percaya apa enggak. Justru pas ngalamin hal-hal yang enggak pasti, kita tetap percaya. Nah, itu baru benar-benar percaya. Kalau dikit kapal oleng aja kita udah ragu, memang dari awal kita mungkin cuma percayanya di mulut doang. Kita setengah-setengah. Di ayat berikutnya, sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu, dia sendiri akan menyertai engkau, dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Mungkin tenang Bapak Saudara. Dia pasti tepati janjinya. Ya, karena dia sendiri
akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau. Dia tidak akan meninggalkan engkau. Jangan takut. Jangan patah hati. Dia yang akan berjalan di depan kita. Dia akan berperang bagi kita. Bahkan kita lihat ketika Tuhan Yesus disalibkan. Di sampingnya tuh ada dua penjahat. Sampai ujung pun dia tetap buka kesempatan bagi para penjahat. Bahkan sampai ujung pengabdian seorang Tuhan Yesus. Nextnya. Dia Tuhan yang masih mikirin keselamatan jiwa-jiwa. Jadi kalau investasi ada yang mungkin investasi bodong, kalau Tuhan bahkan sampai di ujung pun dia tetap beri kesempatan kepada jiwa-jiwa. Makanya Pastor Yuli kemarin ajak kita tulis nama di secari kertas dan kita doakan. Kita mau mereka bertobat, kita mau mereka datang beribadah bareng-bareng sama kita. Nanti ketika mungkin ada momen doa atau kita lagi doa pagi, ayo doakan lagi dan lagi. Karena begitulah hati Tuhan. Di ujung pun, di akhir pun dia masih mikirin nambahin satu jiwa lagi, terima Tuhan. Maka kita pun harus, sikap kita, mental kita mikirin jiwa-jiwa. Karena dalam Lukas 23 ayat 39 sampai 43, kita lihat bahwa dua penjahat, yang satu tuh ngeledek, nantang Tuhan. Tapi yang satu, walau di tengah kehancuran, walau di ujung kematian, si penjahat itu percaya Tuhan. Dan seketika itu juga, hidupnya berubah. Nah, hari ini juga, kamu bersama-sama dengan aku di Firdaus. Nah, maka kita harus punya mental, saya mau tetap percaya Tuhan, walau di dalam masa kegelapan dan kekalahan. Kita justru harus makin percaya sama Tuhan. Harus pegangannya makin keras gitu, makin erat kalau di tengah badai. Bayangkan apa yang murid-murid rasakan pas hari Jumat Agung ketika keadaan Tuhan Yesus mengizinkan dirinya ditangkap, dipukul, disiksa, difitnah, dan disalibkan. Bahkan mati di atas kayu salib. Mungkin rasanya kayak keadaan putus pengharapan. Udah, saya udah nggak mau doa lagi. Nggak ada tuh perubahan. Udah, saya nggak mau ibadah lagi. Saya nggak mau pelayanan lagi. Hidup saya gini-gini aja. Capek, berat, kecewa saya. Malah ada juga yang mungkin hidup dalam ketakutan seperti Petrus potong kuping tentara yang coba nangkep. Karena manusia akan melakukan hal-hal yang ngaco atau hal-hal yang salah atau nggak masuk logika ketika kita mulai panik dalam ketakutan. Mungkin ada hari-hari di mana Tuhan seakan kayak diam aja dan nggak ada jawaban doa. Mungkin ada hari-hari di mana Tuhan izinkan kita masuk dalam satu proses, dalam satu lembah ketidakpastian. Lembahnya mungkin ada yang cuma hitungan hari, ada yang bulan, ada yang mungkin bertahun-tahun. Tapi ingat Bapak Saudara, ketika Tuhan diam, bukan berarti itu adalah akhir dari cerita kita. Ketika di depan kelihatannya udah nggak ada harapan, bukan berarti bagi Tuhan itu nggak ada jalan. Walau kelihatannya situasi udah parah, situasi nggak ada harapan, tetapi situasi bisa berbalik. Tuhan bisa membalikkan keadaan. Kayak kita menuju merayakan Paskah, Tuhan Yesus bangkit. Ujungnya pasti manis, Bapak Ibu Saudara. Tapi dalam kondisi sekarang, ayo percaya. Kita pastikan kita mau tetap percaya, tetap maju terus di dalam Tuhan, tetap bawa dalam doa, tetap hidup benar, tetap layani Tuhan. Di ayat berikutnya, Matius 26, ia menjawab, dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Baca ya, walaupun di rumah itu 24 bareng ya. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia, akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan, adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab, katanya, bukan aku ya Rabi, kata Yesus kepadanya, engkau telah mengatakannya. Nah, Tuhan Yesus masih menegur Yudas lagi dan lagi, kasih kesempatan. Siapa tahu nih Yudas jadi kayak, eh, aduh, gak enak nih, nggak jadi deh gitu, bertobat. Tapi Yudas berkata, bukan aku ya Rabi. Kita bisa lihat kesalahan Yudas. Yudas tidak memanggil Tuhan Yesus seperti murid-murid lain. Kayak Petrus atau Peter di Matius 14 ayat 33. Peter ngomong, you are the Messiah, the Son of the living God. Murid-murid Tuhan Yesus ngomong, you really are the Son of God. Sesungguhnya engkau anak Allah. Tetapi Yudas menunjukkan apa yang sebenarnya ada di hatinya. Dia memanggil Tuhan Yesus Rabi atau Guru. Ini bisa merupakan satu akar masalah ya. Di mana Yudas nggak memandang
Yesus itu sebagai Tuhan Juru Selamat Mesias, anak Allah yang Maha Tinggi, tapi dia hanya mungkin belajar, berguru, terinspirasi. Yudas nggak benar-benar mengenal siapa Tuhan Yesus. Pastikan Tuhan Yesus jadi raja, segala raja di hidup kita, bukan yang lain. Karena mungkin dia datang ibadah, dia pelayanan, dia ikut Yesus dari awal sampai akhir, tetapi isi hatinya tuh menyembah mamon, dewa uang. Bukan cinta Tuhan, dia cinta sama uang. Mari tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Jangan sampai kita udah ibadah, udah pelayanan, tapi hati kita tidak memanggil Yesus. Mungkin mulut kita manggil Yesus, tetapi hati kita tidak memanggil Yesus sebagai anak Allah yang Maha Tinggi. Kita cuma sekedar merasa dikuatkan, mungkin dimotivasi di gereja. Tetapi jangan sampai saudara nggak benar-benar percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan pencipta segalanya. Mari uji diri kita. Jangan sampai saudara percaya kalau segala sesuatu beres kalau ada duit. Saudara nggak percaya segala sesuatu beres justru kalau ada Tuhan. Jangan saudara malah percaya segala sesuatu pasti indah kalau ada duit. Tapi saudara ayo percaya gitu loh. Saudara nggak percaya sebetulnya Tuhan bisa tunjukkan keindahan di dalam hidupmu apapun kondisi hidup saudara sekarang. Ingat, yang Tuhan bilang nggak boleh dua tuan. Itu mengenai mamon, mengenai duit. Jadi hanya boleh ada satu Tuhan, satu raja. Waktu Tuhan Yesus membalikkan meja di bait Allah yang kita bahas dari minggu kemarin, itu juga karena mereka cinta uang. Nah, Yudas mengkhianati Tuhan juga gara-gara uang. Nah, yuk kalau Tuhan percayakan uang, pakai uang itu untuk bangun rumah Tuhan. Pakai uang bagi kemuliaan namanya. Bahkan seperti Tuhan Yesus dan murid-muridnya, mereka nggak cuma kasih uang. Mereka jalan kaki menginjil pakai kaki mereka sendiri. Pakai keringat mereka. Jadi kasih uang itu nggak cukup, Bapak Saudara. Jangan sampai kita pelit. Kasih uang. Tapi uang pun nggak cukup. Karena Tuhan juga mau time, talent, money. Waktumu, talentamu, uangmu, bahkan hatimu dan pikiranmu. Kasih ke Tuhan. Mikirin Tuhan karena dia udah terlebih dahulu mikirin kita. Mari kita review di ibadah Jumat Agung ini. Kita belajar preparing for Passover, persiapan menuju Paskah. Ingat, kita seringkali stres karena kita sibuk pakai tenaga usaha kita sendiri. Padahal kalau berjalan bersama Tuhan, asal taat aja, maka tempat yang kita butuhkan itu tersedia. Komplit, tinggal pakai doang. Ya, jadi nggak usah pakai capek, nggak pakai ribet, nggak usah pakai strategi, planning, apapun. No. Tuhan yang akan merancangkan hidup kita yang penuh dengan damai sejahtera dan indah. Berikutnya kita belajar sembah sumbernya, sembah Tuhan Yesusnya, jangan sembah berkatnya. Ya. Berikutnya kita juga belajar persiapkan diri kita menyambut Paskah atau merayakan Paskah, bukan hanya hadir ibadah, tetapi siapkan hatimu. Siapkan kekudusanmu justru sebelum menghadap Tuhan. Siapin segala sesuatunya dari rumah. Oh, kita mau bawa persembahan, persepuluhan, kita siapin dari rumah. Kita pakai baju yang terbaik. Kita bawa sikap kita. Yang datang, kita tidur yang cukup. Sehingga pas kita datang, dengar, bisa dari awal sampai akhir, kasih fokus yang terbaik. Berikutnya, kita belajar, saya mau tetap percaya Tuhan, walau di dalam rasa kegelapan dan kekalahan. Walaupun situasi kayaknya yang jahat yang menang, tapi sekejap aja Tuhan bisa membalikkan keadaan. Jadi ayo tetap percaya sama Tuhan. Kita belajar bahkan sampai ujung pengabdian seorang Tuhan Yesus. Dia Tuhan yang masih mikirin keselamatan jiwa-jiwa. Nambah satu jiwa lagi ketika dia disalibkan. Nah, kalau kita tahu hatinya Tuhan, ayo kita doakan orang-orang, kita ajak mereka datang ibadah. Jangan kita eh, putus di kita gitu loh. Tapi ayo, kita punya hati yang mau menginjil, mau ajak teman-teman. Dan saya melihat banyak juga yang mulai update ibadah Jumat Agung ini di sosial media Bapak Saudara, dan itu hal-hal yang baik ya. Karena kita nggak pernah juga sih kasih tahu untuk ya update di sosial media atau apapun. Tapi memang seringkali updatean kita di sosial media itu kita mempromosikan sesuatu yang bukan Tuhan. Tapi kalau kita mulai mempromosikan hal-hal yang memang eh, firman Tuhan dan hal-hal yang menjadi kita jadi perpanjangan tangan Tuhan, itu hal-hal yang baik gitu loh. Jadi kita memakai sosial media, jangan kita justru seperti dipakai sosial media, kita ditelen gitu ya. Pastikan Tuhan Yesus jadi raja segala raja di hidup kita, bukan yang lain. Jadi kita pandang Tuhan Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jangan saudara malah percaya segala sesuatu indah kalau ada duit. Tapi saudara
nggak percaya bahwa Tuhan bisa tunjukkan keindahan di dalam hidupmu, apapun kondisi hidup saudara sekarang. Mari saya ajak kita berdoa sebelum kita melanjut dengan doa syafaat dan lainnya. Mari kita persiapkan roti dan anggur untuk mengikuti perjamuan. Mari kita siapkan diri kita, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami satu hati berdoa Tuhan, kami minta ampun Tuhan atas setiap dosa kami, dan kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami Tuhan. Mari kalau diingatkan ada beberapa wajah yang bikin kita kesal, kecewa, yang rasanya kita sulit untuk mengampuni, mari kita ampuni. Malam ini kita ampuni, mari lepaskan pengampunan atas ayah, ibumu, mertuamu, menantumu, anakmu, adikmu, kakakmu, temanmu, atau saudaramu. Ampuni mereka karena kita sudah terlebih dahulu diampuni. Tuhan Yesus, kami berdoa. Tuhan, kami minta ampun atas setiap dosa, pelanggaran, kesalahan kami. Dan kami mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami karena kami sudah terlebih dahulu diampuni Tuhan. Siapkan kami Tuhan menerima tubuh dan perjamuan ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat tinggi roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi sebagai penghormatan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah cawan yang atas kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin Tuhan. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita ucapkan syukur kita. Terima kasih Tuhan. Thank you for the cross. Thank you for your forgiveness. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Thank you Jesus. We thank you Lord for your blood, for your cross. You are so good Lord. We thank you Lord. Thank you Jesus. Engkau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta.
cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawabanku. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Terima kasih Yesus, terima kasih kami serahkan semuanya dalam tangan kasih-Mu. Kami serahkan hidup kami serahkan keluarga kami Bapak dimanapun kami berada. Biar Engkau sendiri ya Roh Kudus yang senantiasa pegang kendali kehidupan kami. Biar Engkau sendiri ya Roh Kudus ajarin kepada setiap kami untuk selalu bergantung dan berserah kepada Engkau. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, biar terus kami senantiasa mengandalkan Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami bersyukur buat hari ini, buat malam ini, dimanapun kami berada, biar terus damai sejahtera-Mu ada bersama dengan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita arahkan hati kita, kita angkat tangan kita mau terima berkat dari Tuhan Yesus sendiri. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dengan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang memampukan kita menjadi pribadi yang maksimal di dalam Kristus. Mulai malam hari ini sampai Tuhan menjemput kita kembali. Semua yang telah menerima dan percaya bersama kita katakan amin. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, saya punya beberapa pengumuman. Yang pertama, MIC Church akan membuka kelas baptisan di bulan Mei bagi saudara yang belum dibaptis atau rindu dibaptis, atau saudara yang rindu membawa orang lain untuk dibaptis. Saudara dapat mendaftarkan diri ke para pengerja yang ada. Yang kedua, minggu ini, hari Minggu tanggal 20 April 2025 kita akan mengadakan ibadah Paskah di ruangan Bali, di ruangan yang lebih besar. Jadi pastikan saudara hadir, membawa orang-orang yang sudah kita doakan selama ini, membawa keluarga, membawa teman, dan membawa seluruh orang yang sudah kita doakan. Mari kita doakan dan kita beraksi untuk membawa mereka datang beribadah bersama-sama. Dan sebelum kita akhiri ibadah hari ini, mari kita buka kameranya, kita mau mengabadikan momen. Buka kameranya, you can open your camera now. Oke, sudahkah semuanya? Sebentar ya. Sebentar, muka Tika gede banget. Sebentar, aku nggak kelihatan soalnya cuma muka Tika doang nih, gede banget nih. Kenapa ya?
Kenapa bisa kayak gitu? Oke. Tika yang tolong bantu foto ya. Tolong dihitung. Cieni, Ko Ahin, Ci Monik kayaknya, Ko Daniel, Kenesia. Bruh, nggak bisa buka kamera. Kenapa, Ci? Nggak tahu. Oke. Ini video off. Nah, itu dia. Baiklah. Namanya Kenesha udah belum berubah lagi males. Gak apa-apa, udah rame-rame. Sini Kenesha. Kenesha mana Kenesha? Mana Kenesha? Yuk, tolong dihitung ya, Tika. Oke, aku hitung ya. 1, 2, 3. Mana? Sinian. Ini ke sini. Ini kemana sih kamera? Tunggu, Ci Monik ini sama Ko Diki belum siap. Siap ya, udah ulang Ditahan ya. aja handphonenya ditahan. Ya, Oke. oke, cakep. 1, 2, 3. Oke, sudah. Dah. Sampai jumpa hari Minggu jam 11 siang. Kita akan ibadah Paskah bersama-sama. Bye-bye. Wah, kayaknya nggak bisa datang minggu nih. Kita samperin ke rumahnya ya. Mari. Kita pindah ibadahnya di rumah Cimonik aja. Asik. Ditunggu ya. Boleh. Kita buka gelar tanda di bawah. Boleh. Jangan telat ya, setengah 11 sudah harus sampai ya, Mon. Nah, Jangan telat. Udah di Jangan telat. Jangan Kenesia jangan telat ya karena kamu mesti GR di stage. jam 9, Nah, jam 9. Ya jam Samanya 9. aja. Oke? Jam 9. Bye-bye. Deh. Bye, dadah.